Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak mau, maka aku akan padamkan api neraka. Intatlu khifatan harira ridha atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa, yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus penipuan abad ini. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Bahwa ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka dan bisa memudahkan lewat di sirat. Neraka dan sirat itu apa? Itu belum tahu mereka. Neraka itu tidak ada dalam bahasa Arab atau bahasa Yaman. Api neraka itu adalah kiasan, bukan api yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini kita akan tampilkan beberapa bukti doktrin sesat dari oknum Kelamba Alawi, di mana dalam video ini mereka mengatakan bahwa leluhurnya yang namanya Abu Bakar bin Salim itu mampu memadamkan api neraka, dan hal ini kemudian direaksi oleh Kiai dari Ampel, yaitu Kiai Nur Ikhyak, dan juga Abah Yai Akil Sirat. Bagaimana videonya? Tidak perlu berlama-lama, kita simak secara bersama-sama. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidahnya beliau mengatakan, ana linari jahimi udfiha. Setelah beliau menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, nggak ada sombong. Kalau sombong nggak jadi wali, mas. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub, lain sama saya dan anda. Mereka itu mensyukuri nikmat Allah. Ini aku diberi ini oleh Allah, aku diberi ini oleh Allah. Itu nggak ada ujub. Kalau ujub nggak jadi wali, kalau sombong nggak jadi wali. Saya yang mengcounter ceramah-ceramahnya para Habib Alawi yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus penipuan abad ini, penipuan terstruktur, terorganisasi secara masif dan terus menerus. Ada lagi keterangan dari Habib ya, yang pernah saya counter juga. Intatluha khifatan min harina ridha atfatana roladho min wardasyabimi. Kalau kamu takut neraka, kemudian Anda baca Quran, itu berarti Anda sedang memadamkan api neraka. Kalau kita takut naruladho, rakaladho, kemudian kita baca Quran, itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa, yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Bahwa ada seorang Habib yang bisa memadamkan api neraka dan bisa memudahkan lewat di sirat. Neraka dan sirat itu apa? Itu belum tahu mereka. Neraka itu tidak ada dalam bahasa Arab atau bahasa Yaman. Api neraka itu adalah kiasan, bukan api yang sebenarnya. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, jika aku tidak mau, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak mau, api neraka itu saya buat padam api neraka. Maka para ulama pada zaman itu menentang beliau. Ini sombong sekali orang ini, menentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang ini kok sombong, masa neraka mau dipadamkan? Siapa dia?
intatlu khifatan harrina ridha atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Kita baca Quran karena takut pada neraka, itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harrina ridha atfatana radha min wardiha syabimi. Disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman, hatinya udah bersih berkilau, ketika dia lewat di atas jembatan sirat tersebut, itu neraka yang di bawah mereka ketakutan. Itu neraka berkata, juz ya mu'min fa inna nurak tahriqu nari. Cepat lewat wahai mukmin, sebab cahayamu membakar apiku. Aku api neraka enggak kuat sama cahaya imanmu. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka itu. Sama seperti asyratis sa'ah, tanda-tanda terjadinya kehancuran kiamat itu akan ada api yang keluar dari Hadramaut atau dari Yaman, kan begitu. Apakah benar-benar api? Tidak. Api itu kata sifat. Nar itu api yang jika dipegang itu terasa panas. Sifat panas itu ada di dalam hati. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min aulia Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Pemahaman tentang keagamaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajarannya itu adalah berupa syafaat, pertolongan. Jadi bukan syafaat langsung ditolong cus, itu ya enggak. Ajaran-ajaran Rasulullah itu mengandung syafaat, pertolongan. Ana linari jahim udfiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Saya pesan kepada Robito Alawiyah, para habib, lihatlah, sehebat apapun manusia tidak akan bisa melawan takdir Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jangan merasa paling besar. Banyak sekali orang kecil bisa menjatuhkan orang besar. Tidak ada orang sakti di negeri ini. Zamannya sudah berbeda. Orang yang paling sakti adalah orang yang selalu berada di jalan sirat yang mustaqim. Wong sing bener, leres, tertur, lurus. Wa qulna ya Allah, Allahumma inna na'udzu minka wa na'udzu mimman minka wa na'udzu la ya'udzu minka. Allah bihamdihi la yanka. Nadina minka. Allah bihamdi sallallahu alaihi wasallam urusna bi adalati lana wa qaduna bi kalami la ilaha. Yang Anda lihat, acap kali belum tentu yang Anda dapat. Selama nggak aman, Andi sih no ya. Allah yang Muhammad wa mi'at wa burak wa alam wa nabil barak wa barak tahiran mudahar munawar manisbul maka akan hafal azam dan tutuh abadi muda muda misalkan Abi Qasir saya juga ingin wasafi misalkan Sayyidina Muhammad. Saya bisa membuktikan bahwa neraka itu ada di bumi, surga ada di bumi, hisab ya, termasuk mizan ya. Nanti ada lagi gitu loh. Surga neraka ada lagi. Mizan hisab itu ada lagi juga, termasuk sirot ya. Tapi sirot tidak seperti yang kita bayangkan selama ini, seperti rambut dibelah 7 yang dipasang di atas
neraka jahanam, tidak seperti itu. Sirat adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Sama seperti ketika kita berada di jalan raya yang tidak pernah sepi, ya selalu berlalu lalang manusia, nggak tahu kemana tujuannya, dari mana ke mau kemana, kita tidak pernah tahu, itu gaib. Ya. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wirdiha syabimi. Intatluha, kalau kamu membaca ayat Quran khifatan dengan rasa takut, min harri nari ladha, dari panasan neraka ladha, atfa'ta berarti kamu memadamkan naro ladha, api neraka ladha itu, mirwirdiha, dari sumber aliran air yang dingin, asyabim, yang dingin. Kalau kamu membaca Quran karena kamu takut neraka, ya Allah, saya bilang mudah-mudahan saya tidak masuk neraka, itu berarti kamu lagi madamkan api. Siapa orang membaca Al-Quran berarti dia sedang memadamkan api neraka untuk dirinya sendiri, sehingga insya Allah tidak akan masuk neraka. Kita sudah mendengar bagaimana doktrin-doktrin halu yang dilakukan oleh oknum kelam Ba'lawi. Ini juga yang membuat para netizen bingung sebenarnya. Kebingungannya itu karena bicara oknum itu 1, 2, 3, padahal ini kan banyak. Jadi memang dari banyak video yang beredar, kita sudah menyaksikan bukan 1, 2 orang saja gemar melakukan doktrin-doktrin seperti ini. Tapi pada umumnya dan dominan mereka memang memiliki kemampuan yang seragam ya. Seolah-olah memang bahwa ini sudah pesanan, ini sebuah bentuk bagaimana melakukan cuci otak kepada orang-orang Nusantara agar kemudian mengakui kehebatan para leluhur mereka. Dan tidak saja itu, bahwa di kalangan mereka juga bahkan ada yang berani memframing bahwa leluhurnya itu jauh lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang biasa disebut dengan Paki Muqaddam itu. Dan itulah yang membuat sampai hari ini banyak orang-orang NU yang kemudian bereaksi terhadap kelam Ba'lawi ini, selain daripada konteks nasabnya yang dipertanyakan keabsahannya oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. Tetapi kita tidak masuk dalam konteks itu, bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang pada dasarnya ingin melakukan cengkraman terhadap pemikiran-pemikiran ataupun ingin mencengkram pikiran-pikiran para pribumi. Karena ada satu juga hal yang sangat menarik kita sokapi sebenarnya, di mana mereka selalu menggaungkan agar para kaum muslimin mencintai kelam Ba'lawi, mencintai habaib. Kenapa? Karena dengan cara demikian itu akan membuat orang yang ikut sama mereka masuk surga tanpa dihisap. Itulah yang terjadi sebenarnya secara terus-menerus selama ini, dan wajar saja kalau sekali lagi reaksi orang-orang Nahdien kultural itu kemudian sudah mulai banyak yang gerah akan doktrin-doktrin penyesatan tersebut. Dan saya kira konsekuensi ini harus diterima memang oleh kelam Ba'lawi ya, khususnya yang selama ini selalu melakukan doktrin-doktrin halu. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.